alhamdulillah. Sekian banyak orang punya kesibukan, tidak sempat untuk i'tikaf. Ya, bahkan juga boleh jadi di antara orang-orang yang mungkin kegiatannya masih sibuk dengan mengajar, ada juga ya sibuk dengan bekerja. Ya, kita doakan semoga diterima sebagai ibadah oleh Allah, kan niatnya baik juga. Tapi dari sekian pekerjaan kita diberikan kenikmatan, bisa sholat malam, bisa baca Quran, bisa i'tikaf, syukuri itu. Dan syukur itu mahal, karena ada orang yang bisa menunaikan ibadah tapi boleh jadi belum pandai bersyukur. Ya, itu poinnya. Jadi kalau kita sudah bisa mengimbangi ibadah dengan syukur, itu nilainya tinggi di sisi Allah. Nanti Allah tambah kenikmatan ibadahnya. Ya, diberikan kenikmatan. Dunia itu gampang. Dunia gampang kalau sudah akrab dekat dengan Allah, dibuka semua pintunya. Kalau kita sudah pandai mengaturnya. Karena Allah itu kalau sudah sayang begini, dibuat dulu kita mampu mengatur. Khawatirnya dikasih banyak nggak bisa ngatur, jadi beban nantinya. Capek ngelolanya. Ya. Karena itu kita dibuat mampu dulu oleh Allah untuk mengatur. Belajar sabar, dikasih banyak masalah supaya tahu mana yang benar, mana yang salah, bagaimana cara mengatasinya. Dikasih sedikit dulu tambahan rezeki, bisa mengelola tidak dengan cara yang baik tidak. Nanti kalau sudah pandai menggunakan itu semua, diberikan oleh Allah bahkan nyaris tanpa batas, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala, Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau ibadah itu kalau disyukuri dikasih kenikmatan sehingga pengen nambah. Ya, itu makna umum la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ditambah. Nah, jangan selalu diartikan pada materi saja. Kalau zakat harta nambah gitu kan. Kalau infak harta nambah. Kenapa dibatasi dengan harta? Rizki itu kan banyak. Bisa beribadah itu bagian dari rizki Allah. Tenang itu rizki dari Allah. Keturunan soleh itu rizki dari Allah. Bapak ibunya ketika bisa sholat dengan baik, jangan dikira tidak ada dampak pada anak, akan ada dampaknya. Ya, minimal penjagaan Allah kepada anak-anak. Nabi Yakub itu kan luar biasa ibadahnya kepada Allah, sehingga disebut dengan Israel. Isra itu hamba yang taat, il itu kan Allah. Ya, Israel hamba Allah yang taat. Yaitu ke Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kalau ada yang mengaku Israel tapi tidak taat, senang merusak, nah itu bukan hamba Allah yang taat. Ya, itu cuma nama aja yang dilekatkan gitu. Nah, Nabi Yakub itu seringkali bahkan dalam sholatnya, dalam doanya curhatnya sama Allah semua. Nggak pernah mengeluh sama makhluk. Kalau ada masalah tuh sama Allah. Ya, Nabi kan jelas ya. Tapi itu contoh bagi kita gitu. Konsultasi boleh, tapi semua harapan tujukan kepada Allah. Nah, coba cari ayatnya cepat. Ya, di surat apa? Surat Yusuf. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ayat berapa? Enggak jauh. Si jauh. Enggak usah tebak-tebakan, cari. Kalau enggak tahu cari 86. Nah, itu betul 86. Ya. Di bawah tuh, di bawah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Tergantung cetakan. Kadang kalau dia berapa baris, yang standar di kanan. Bahwa innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Karena mengadunya kepada Allah, dekatnya dengan Allah dijaga. Berkah soleh ayah itu bisa ada penjagaan ke anak. Ya, itu kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu kan rapat. Nabi Yusuf punya berapa saudara? 11. Dari ibu yang sama 1. Ibu beliau kan namanya Rahilah. Dari Rahilah itu, ya rahimahullah, itu punya 2 anak. 2 anaknya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Bunyamin. Nanti dari ibu yang lain ada 10 anak. Kan? Nah, 10 ini rapat. Karena kurang nyaman, karena belum paham dengan status Yusuf alaihissalam, cemburu berlebihan, itu kan, kemudian berusaha ingin melukai Yusuf. 10 rapat coba. Rapatnya nggak tanggung-tanggung. Gini, saya ilustrasikan. Kalau 9 mengatakan misalnya bunuh, yang 1 mengatakan nggak usah, jauhin aja. Kalau 10 orang rapat, 9 mengusulkan A, 1 mengusulkan B, yang diterima yang mana? Normalnya 9, ya kan? Kalau rapat 10 orang, 9 punya usulan, 1 punya usulan, yang diterima yang mana?
9. Yang ini agak menarik, 10 rapat, 9 usul, 1 yang diterima. Coba. Temukan ayatnya, ayat berapa? Masih surat yang sama. Uqtulu Yusuf. Hah? Coba. Ayat 9. Ada kan? Quran surah 12 ayat 9. Itu 9 orang. Coba lihat, ayatnya ayat 9. Yang ngusulkan 9 orang. Ya kan? Uqtulu Yusuf. Bunuh aja Yusuf katanya kan. Bapak kita nggak ngerti nih gitu kan, kita orangnya kuat, kita orang hebat, kok Yusuf yang diperhatikan. Tapi satu orang mengatakan, jangan dibunuh. Alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'dus siyar. Tujuan kita kan supaya Yusuf jauh dari bapak, ya, supaya dosanya nggak gede-gede banget, nggak usah dibunuh, kan? Ya, lemparin aja ke tempat gelap, kan? Jauhkan dari ayah, kan? Kan poinnya supaya jauh dari ayah. Dari situ ayah memperhatikan kita. Ini juga penting bagi para orang tua. Kalau anak sudah lebih daripada 1, 2, 3, itu pasti ada potensi cemburu. Pasti itu. Nah, di surat Yusuf itu ada manajemen untuk mengelola anak-anak itu, melatih anak, mendidik supaya mendapatkan perhatian yang nyaman. Nah, yang paling menarik begini, tiba-tiba diterima. Oh, bagus di usulan katanya. 9 yang lain sepakat. Kok bisa 10 itu rapat, 9 mengusulkan bunuh Yusuf, 1 mengusulkan jangan bunuh, lempar aja ke tempat gelap, yang diterima yang 1. Apa yang menjadikan demikian? Doa ayah. Doa ayah. Ya, berapapun kita dititipkan oleh Allah, 1 anak, 2 anak, 3 anak, akan ada masanya pasti berpisah dengan kita. Ya, berpisahan yang singkat dulu lah. SD kan sekolah. Sekarang TK aja kan sudah berpisah kan? Ya, minimal berapa jam? Siapa yang bisa menjamin anak itu jadi baik? Membeli makanan yang baik. Ya, SD, SMP, SMA, kuliah, udah dirawat-rawat, dijaga-jaga, disayang-sayang, diarahkan. Siapa yang menjamin anak itu jadi baik? Nah, kayak antum sekarang nih, jauh dari orang tua. Siapa yang bisa menjaga antum, menjamin antum jadi baik itu? Nah, salah satunya sebagai orang tua selalu berdoa kepada Allah, titipkan anak, bermohon kepada Allah supaya orang tua dimuliakan. Kalau doa itu nyambung, cepat itu kedua-duanya. Nah, itu diantara yang penting untuk kita optimalkan. Nah, jadi saya kembalikan lagi, kalau Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan karena kita bersyukur dengan beribadah, nanti dikasih nikmat ibadah. Ya, akhirnya nggak jadi beban ibadah itu. Ya, karena ada nanti sebagian yang menunaikan ibadah itu masih jadi beban. Ya, sholat dulu, tadi kan barusan duhur kok udah asar lagi. Ya, tapi kalau sudah nikmat itu ditunggu gitu, nunggu lagi, nikmat berdoa, dan proporsional waktunya kerja ibadah, paham memahami kehidupan. Nah, dapatkan sampai rasa itu. Kalau sudah dapat, memandang dunia itu ringan, memandang akhirat nikmat, dan kita mengerti bagaimana cara kita berkehidupan.